Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam memahami eh, pelajaran hari ini dan dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Ini adalah pertemuan terakhir pembahasan materi akidah akhlak ya. Di pertemuan terakhir ini, kalau kemarin kita sudah belajar tentang cara melestarikan lingkungan, kita akan lanjutkan dengan cara menyayangi binatang. Nah, minggu lalu Bapak sudah berikan rangkuman materi tentang akidah akhlak terpuji 2, melestarikan lingkungan. Itu di hari Senin ya. Nanti coba kalian buka lagi filenya, itu bentuknya PDF. Tolong disimpan, kalau misalnya ada printer, boleh di print itu sebagai materi pembelajaran, di bab akidah akhlak terpuji 2. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang cara menyayangi binatang. Oke. Nah, cara menyayangi binatang atau adab terhadap binatang dalam Islam itu setidaknya dibagi menjadi 4. Kalau kalian yang punya buku, di buku itu ada kalau dibagi menjadi 4, dan Bapak tambahi dengan referensi-referensi yang lain. Yang pertama, jika memelihara binatang, hendaknya diberi makan dan minum yang cukup, kandang yang kuat dan terawat. Nah, ini adalah cara menyayangi binatang. Jika kita sudah bertekad atau sudah berniat untuk merawat binatang, maka sebaiknya kita harus mampu memberinya makan, kemudian memberinya minum yang cukup, kandang atau tempat tinggal buat hewan tersebut yang layak, yang kuat, dan harus terawat ya. Jangan dibiarkan misalnya kandangnya dibiarkan begitu saja. Ketika kita sudah memelihara hewan, terus itu kita hanya memberi makan dan minum saja tanpa melihat lingkungan di sekitar kandangnya. Kandangnya juga harus terawat. Nah, memberi makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus, telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Fikuli zitin kabadin khoru'a ajr." Pada setiap yang mempunyai hati yang bisa kehausan, terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2363. Nah, pada hadis yang lain, man layar hama, kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berbelas kasihan, niscaya dia tidak dikasihani. Nah, selanjutnya di hadis Tirmizi, nomor hadis 1942, arhamu man fil ardi yarhamukum min fis samai. Sayangilah siapa yang ada di bumi ini, saya zat yang ada di langit akan menyayangimu. Ini menjelaskan kepada kita bahwa harus menyayangi hewan atau binatang peliharaan. Oke. Yang kedua, jika menyembelih binatang, hendaklah menggunakan pisau yang tajam dengan cara yang telah dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada adab-adab menyembelih hewan. Yang ini adalah
jika kita ingin menyembelih hewan seperti hewan kurban, ayam, dan hewan-hewan yang disembelih untuk kita konsumsi dagingnya, itu harus dengan pisau yang tajam dan dengan adab-adabnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1955, Inna Allah katabal ihsana alal kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu kiltahu wa idza zabahtum fa ahsanu allazi azibah wal yuri ahadukum zabihatakum zabihatahu wal yuhidza syafra tahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ihsan atau berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuhnya, dan apabila kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelihnya, dan hendaklah salah seorang kamu menenangkan sembelihan, dan hendaknya ia mempertajam mata pisaunya. Nah, eh, ini ada dua cara. Berdasarkan di sini, cara menyembelih hewan itu ada dua cara. Yang pertama, orang menenangkan hewan peliharaan yang ingin disembelih. Yang kedua adalah dengan cara eh, mem, menajamkan pisau sembelihan, pisau yang digunakan untuk menyembelih. Yang ketiga adalah tidak menyiksa binatang, karena Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, uzabati imra'atun fil khirati habasatha hatta matat ju'an fadakhaltu fihan nar. Qala faqala wallahu a'lamu la amtiha wala saqaitiha hina hina has habastiha wala arsaltiha fa akal min khasyasi ardi. Barang siapa ada seorang wanita disiksa karena masalah kucing yang dikurung sampai mati kelaparan, sehingga menjadikan wanita tersebut masuk neraka. Kepada wanita itu dikatakan, kamu tidak memberi makan, kamu juga tidak memberinya minum saat kau kurung dia. Tidak pula kamu lepas sehingga dia bisa makan serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita memelihara hewan peliharaan, maka hendaklah dipenuhi segala hak-haknya. Maka ketika kita memenuhi segala hak-haknya, maka kita akan terbebas dari dosa. Namun ketika kita tidak memberikan hak-haknya, maka dijelaskan di dalam hadis ini, maka dia akan dimasukkan atau dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Oke, yang keempat. Yang keempat, jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Rasulullah SAW bersabda, kendarailah atau tunggangilah binatang-binatang ini dengan cara baik, dan tinggalkanlah dengan cara yang baik pula. Hadis riwayat Ibrani. Nah, ada beberapa hewan yang fungsinya di Indonesia, fungsi hewan itu ada beberapa. Yang diantaranya adalah sebagai penarik beban, sebagai pekerja, kemudian sebagai hewan tunggangan. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa binatang-binatang yang dipakai untuk menarik beban, menjadi tunggangan, dan sebagai hewan pekerja, maka perlakukanlah mereka dengan baik. Jangan memporsir atau jangan menggunakan tenaga hewan-hewan tersebut dengan berlebihan, karena itu termasuk penyiksaan. Misalnya kerbau sebagai pembajak sawah masih digunakan, kemudian kuda
kuda sebagai penarik delman atau lain sebagainya. Maka cukupkanlah bebannya. Misalnya ada kuda yang hanya bisa mengangkat berapa puluh kilo, maka eh, jangan melebihi beban-bebannya dan eh, berikan hak-hak mereka. Yang kelima, yang kelima, jika binatang dalam bahaya atau kesusahan adalah segera menolongnya. Ah, ini ada satu kisah atau satu riwayat. eh, ada seorang wanita yang banyak melakukan dosa, itu menolong seekor anjing di padang pasir. Saat itu ada seekor anjing yang sedang di tengah gurun padang pasir yang sedang kehausan sampai dia si anjing ini itu eh, ke kehausan dan ingin mati. Maka wanita itu pun kasihan iba kepada anjing tersebut. Maka dia turun ke sebuah sumur untuk mengambil air dan memberi anjing tersebut minum. Nah, kemudian wanita itu pun meninggal dan dia ditempatkan dengan layak di alam di hari kemudian. Nah, maka kisah ini menjelaskan apapun hewannya, jikalau hewan tersebut dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah menolong hewan tersebut ya. Nah, ini adalah akhlak terhadap binatang. Allah akan memudahkan urusan kita jika kita memudahkan urusan-urusan orang. Allah akan mencintai kita jika kita mencintai makhluk yang ada di bumi ini. Oke. Jadi berlakulah adil dan baik terhadap semua makhluk, tidak hanya binatang. Di pertemuan sebelumnya itu ada adab terhadap tumbuhan. Oke. Nah, terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dibaca kembali materi-materi sebelumnya. Semoga pertemuan kita di mata pelajaran akidah akhlak ini dapat bermanfaat, dapat diamalkan, dan membuat akhlak kita menjadi baik tentunya. Oke, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, jurus terhindar dari COVID, iman, aman, imun. Itu selalu iman, selalu beribadah sesuai dengan keyakinan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aman, disiplin menjaga protokol kesehatan, cuci tangan memakai masker dan menjaga jarak. Kemudian imun, tingkatkan kekebalan tubuh dengan cara minum vitamin, makan dengan teratur dan sebagainya. Terima kasih atas Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga lingkungan kita, lestarikan lingkungan kita, dan cintai lingkungan kita.